Dan di momen itulah saya begitu merindukan ayah saya. Tapi satu hal saya janjikan. Saya janjikan bahwa papa, saya akan mencari mama. Papa, saya akan mencari mama. Saya akan mencari mama. Jadi saya sebenarnya rindu ingin menyusul papa. Saya sangat rindu ingin menyusul papa. Tapi saya mengambil keputusan, sebelum saya mencari papa, saya akan mencari mama dulu. Karena bagi saya gini, hidup kita itu berat. Tapi ada bagiannya kita harus melewati proses berat itu. Kita harus berani untuk menemukan kembali. Karena bagaimanapun, mama kita adalah sosok wanita yang dicintai oleh papa kita. Kalau kamu mencintai papamu, kamu harus menemukan kembali ibu. Jadi, saya janji sama papa saya akan mencari mama. Dan Sismeta, di dalam hidup ini, ada dikatakan bahwa kalau misalnya kita beli kado, itu kan kalau beli kereta-keretaan atau kita beli mainan apapun, atau kita beli gadget deh, itu kan selalu dengan manual book. Selalu dengan buku manual. Nah, itulah kita. Kalau ibaratnya hidup, kita tidak dilahirkan dengan buku manual. Buku manual kita, hidup kita adalah ibu kita. Jadi hidup kita, buku manualnya adalah ibu kita. Semua robot, semua gadget itu supaya bisa bermanfaat, mereka harus membuat kita membaca dulu buku manual. Tapi kita lahir, kita hadir di dunia ini sebagai kado bagi orang tua kita, kita tidak dilengkapi dengan buku manual. Tapi Tuhan kasih seorang ibu sebagai buku manual hidup kita. Aw. Ya, Ko Tommy, Yes. dalam satu sharing saya sangat terkesan bagaimana Ko Tommy merawat mamanya. Saya ingin sekali teman-teman juga mendengar bagaimana Ko Tommy sebelum tidur mencium keningnya. Mungkin bisa diceritakan hal momen-momen seperti itu. Oh, sampai sekarang, sampai tadi malam juga saya masih mencium kening ibu saya. Dan saya tetap mengambil waktu untuk membasuh kakinya. Karena dia sudah sampai gila hanya untuk menolong saya. Dia sudah sampai gila hanya untuk membela saya. Jadi ada satu momen Sismeta, jadi ketika nenek saya membawa saya di dalam buku putih ya, membawa saya ke Jakarta, jadi di rumah sakit Abdi Waluyo, saya itu datang digandeng oleh nenek saya untuk menengok mama saya. Nenek saya bawa nasi bungkus gitu ya, bawa nasi bungkus, dan dia ke bangsal sel di tempat mama saya itu dirawat. Dan ketika suster menemani, susternya bilang, Bu, nanti saya akan lepasin ikatannya ya, tapi ibu harus hati-hati, katanya gitu. Karena ini pasiennya sudah tidak mengenal orang. Nah, jadi saya juga bingung ya, udah lama nggak ketemu mama, tiba-tiba ketemu mama kok katanya harus sampai ibaratnya mesti berjaga-jaga nenek saya. Nah, nenek saya itu bawa nasi bungkus gitu ya. Saya nggak tahu kalau ternyata nenek saya itu sebagai seorang almarhum Amacan, itu dia tuh ternyata udah sering ke sana. Jadi dia well prepared gitu ya. Nah, sampai di dalam kamar perawatan, susternya masuk duluan, ada beberapa orang itu, jadi saya bisa lihat dari kaca itu, mama saya itu kayak meronta-ronta di ranjang gitu ya, ikat dengan kayak semacam tali-tali gitu ya, dan dilepaskan. Dan pas dilepaskan, nah mereka langsung keluar. Nah mama saya itu langsung lari ke pojokan, diam gitu, diam di pojokan, diam aja gitu, meringkuk aja. Nah nenek saya masuk bersama saya. Boro-boro mama saya itu mengenal saya. Dia ketika dipanggil oleh nenek saya, dipanggil gitu ya, dia noleh, yang dia lihat dengan mata ganasnya adalah bungkusan di tangan nenek saya. Dia udah nggak kenal saya lagi. Dia juga nggak kenal ibu saya, nggak kenal mamanya. Yang dia tahu adalah bungkusan yang ada di tangan nenek saya.
Dan dia langsung terjang, dia ambil, dia rebut, dan dia sobek semua itu nasi bungkusnya, dan dia makan di lantai, dia cakar-cakar. Saya nggak tahu harus ngomong apa, saya nggak tahu harus ngomong apa, saya nggak tahu harus ngomong apa sih di momen seperti itu. Lalu dengan mata yang penuh dengan berkaca-kaca, nenek saya menatap saya. Dia katakan begini, Ting, sebenarnya nenek salah apa ya sama keluarga kamu? Nenek salah apa? Kenapa papamu sudah meninggal? Nenek tidak menyalahkan kalau papamu itu meninggal muda dalam kecelakaan meninggalkan mamamu. Nenek juga nggak menyalahkan keadaan. Tapi apa salah anakku sampai keluarga kamu menyiksa anakku sampai anakku ini kehilangan jiwanya? Apa yang salah dengan anakku sampai kalian menyiksa dia sampai dia begini keadaannya? Saya nggak bisa ngomong apa-apa sih, Smita. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya menatap ke nenek saya dan saya bilang, Nek, maaf ya Nek, satu saat nanti aku akan bunuh mereka semua. Tatap mata saya seperti itu. Karena dalam hati saya sudah tidak punya apa-apa, mama saya dibuat jadi gila. Apa yang harus saya bicarakan lagi tentang hidup ini? Saya udah nggak ngerti ulang tahun, saya nggak ngerti mainan, saya nggak ngerti bahagia. Saya sudah sempat hidup di jalanan sebagai penjual koran yang tangannya ditusuk nggak karu-karuan. Saya sudah tidak ada pilihan lain kan, selain yaitu bawaannya waktu itu penuh dengan dendam. Dan atas berkat yang maha kuasa, atas berkat Tuhan, akhirnya dokter bilang bahwa ini pasiennya nggak bisa disembuhkan kalau cuma obat. Harus dibawa, akhirnya dibawa pulang ke Lampung, diperlakukan dengan baik, diisolasi, dan dikunjungi oleh adik-adik dia. Jadi, mama saya itu mulai recovery ketika dia diberikan cinta kasih, diberikan kasih sayang. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini kita kan merasa bahwa kenapa sih orang ini hidupnya aneh, sifatnya jahat dan sebagainya. Mungkin dia kehilangan cinta, dia kehilangan kasih sayang. Saat ketika adik-adiknya mama itu di Lampung sudah mengasihi, mengunjungi, membelai, mencium kening, memeluk, menyayangi, mama saya itu pelan-pelan pulih. Dan tidak mudah sih, tidak mudah bagi saya untuk hidup bersama seorang ibu yang pemulihannya hanya 90% dan itu saya bersyukur banget. Tapi sometimes dalam perjalanan, mama saya masih tengah malam bisa bangun, menjerit, membayangkan siksaan paman saya, atau kalau enggak dia memikirkan ayah saya. Jadi, it's not easy for me. Nggak gampang buat saya untuk menjalani hidup seperti ini. Makanya saya punya dendam yang begitu membara terhadap para paman yang menyiksa ibu saya. Namun semuanya terbingkai, hapus sih enggak ya, tapi terbingkai oleh kasih sayang yang putih, kasih sayang yang tulus dari almarhum Amacen, seorang ibu yang dedikasinya luar biasa, yang walaupun mama saya mengalami gangguan kejiwaan, tapi almarhum Amacen bisa menggantikan fungsi dari nenek menjadi seorang ibu mengasihi saya. Dan dia tiap hari meneteskan air mata kasih sayang, menghancurkan batu dan amarah yang ada di dalam hati saya. Dan sekeras apapun batu, semembara apapun bara yang di dalam hati, akan padam, akan pecah ketika ada tetes air mata kasih sayang. Jadi almarhum Amacen itu selalu menasehati saya, mengasihi saya, membelai saya, mencium kening saya, dan itulah yang akan dan selalu saya ingat dan saya praktekkan untuk ibu saya. Karena saya belajar bahwa mencium kening adalah memberikan kasih sayang kita melalui sentuhan. Walaupun kadang-kadang tidak terucapkan, tapi ketika kamu mencium kening ibumu, kamu hanya melakukan sedikit dari apa yang mereka sudah lakukan banyak dalam hidupmu.
Ya, kenapa saya bertanya begitu ya, Kotomi? Karena sekarang kan saya juga seorang ibu ya. Jadi Hmm. kadang-kadang saya tahu bahwa anak-anak saya itu mencintai saya, menyayangi saya, tapi sentuhan seperti itu, sentuhan kecil itu mungkin ya karena mungkin dari kecil saya juga tidak mengajarkan ke mereka ya. Nah itu kan membuat saya juga indah sekali ya seorang anak memberikan ciuman kepada ibunya, mengelusnya, bahkan membasuh kakinya itu hal yang luar biasa. Itu Iya, sesuatu yang saya rindukan. kita ini manusia loh, Sismeta. Kita ini manusia. Bagaimanapun kita itu butuh sentuhan. Makanya saya bilang bahwa online itu tidak bakal bisa menggantikan offline. Karena pada akhirnya, cinta kasih itu tetap membutuhkan sentuhan. Kebayang nggak antara anak dan ibu terpisahkan begitu jauh? Andai kata mereka itu sekarang jarinya nih, mereka bisa menyentuh ke arah layar, saling bersentuhan aja. Itu sudah momen yang istimewa banget di pandemi corona ini. Ya kan? Apalagi kalau kamu masih bisa memegang keriput ibumu, kamu masih bisa membelai dia, masih bisa mencium keningnya. Saya mengajak teman-teman semua. Hari ini Anda mungkin banyak mengupload di media sosial. Selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day. Untuk para mama-mama yang mungkin kamu nggak kenal juga. Untuk mereka-mereka yang merupakan mungkin hanya sahabat kamu. Tapi ingatlah, sebelum terlambat, jika ibumu masih hidup, kecup keningnya, rasakan pipinya, dan andai kata ibumu telah tiada, doakanlah. Karena itulah cara kamu memberikan satu pesan cinta, bahwa kamu berterima kasih atas 9 bulan perjuangan hidupnya melahirkan kamu. Kotomi yang Ya, saya ingat juga Kotomi ketika sedang jatuh itu ada suatu kata-kata yang indah sekali dari Mama Kotomi. Mungkin bisa di-sharingkan Kotomi ketika rumah Kotomi mau dijual itu sesuatu yang sangat menyentuh sekali buat saya. oh iya. Jadi di tahun 2017 saya akan mengalami kerugian besar akibat percaya pada partner yang sama. Dan di momen itu, seperti teman-teman yang sudah nonton di YouTube semua, bahwa ya saya melunasinya bukan saja harus menjual mobil mewah, villa, dan sebagainya. Bahkan sampai di posisi terakhir, saya terpaksa menjual rumah tinggal saya. Nah, di saat saya harus menjual rumah tinggal saya, di malam harinya, itu saya sujud di depan ibu saya minta maaf, karena nggak mungkin kan, dia akan tahu dong rumahnya akan dijual. Jadi saya sujud di depan dia, dan saya pikir ibu saya itu kan cuma pemulihan kondisinya 90%. Saya nggak berharap banyak sih, si Smeta. Sebab untuk ulang tahun saya aja dia nggak ingat sih. Nggak ingat sih. Seperti kemarin teman-teman ya, kalian terima kasih ya buat semua. Terima kasih tulus hati. Terima kasih buat yang sudah ngucapin di YouTube. Si Smeta juga luar biasa menyambut saya. Saya perjalanan ke Semarang, ke Surabaya, menyambut saya sebagai bukan sebagai teman lagi ya, tapi sebagai saudara. Saya terima kasih banget. Dan di momen ulang tahun saya, si Smeta juga teman-teman semua yang di sini mengucapkan saya, ada yang kirim kado, ada yang kirim makanan dan sebagainya. Tapi kalian tahu tidak, ibu saya tidak hafal ulang tahun saya. Ibu saya tidak hafal. Jadi di momen itu, di tahun 2017 itu, saya tidak berharap banyak. Saya minta maaf, saya sujud depan dia, saya bilang, Mama, saya minta maaf, saya sudah membuat Mama kecewa, ting kalah dalam peperangan. Jadi kalau nama saya itu ada 3 lafal kata kan. Jadi
kalau diartikan di posisi orang Chinese itu kan bagian pertama adalah keturunan raja, Wang. Kemudian di bagian tengah itu ada marga, ibaratnya marga. Kalau di Batak kan ada marganya tuh, ya. Lalu kemudian baru terakhir itu arti nama. Nah, di bagian terakhir arti nama, saya adalah jenderal yang pergi ke peperangan, pulang membawa panji kemenangan. Dan dalam hidup saya merasa bahwa banyak sekali peperangan yang saya sudah menangkan. Dan saya berusaha membuat mama saya bangga. Namun di malam itu saya katakan kepada mama saya minta maaf, saya sudah membuat mama kecewa, kali ini tim kalah dalam peperangan. Dan beliau diam saja. Lalu saya bilang, Mama, saya minta maaf, besok rumah ini sudah harus saya jual, dan saya minta maaf ya Ma, saya sudah membuat rumah ini menjadi abu, alias sirna kan. Dalam sujud saya tertunduk dan saya menangis, namun tiba-tiba bahu saya dipegang. Lalu kemudian dia berusaha mengangkat saya, dia bilang, berdiri tinggi. Tidak apa-apa, kamu sudah membuat rumah kita menjadi debu. Yang paling penting sekarang, debu itu kamu campur dengan air mata dan keringat kamu, bentuk menjadi batako, dan buatlah rumah yang baik untuk Mama. Dan saya benar-benar speechless, saya tidak bisa kata apa-apa. Saya tidak sangka dari ibu saya yang lupa ulang tahun saya, tapi dia bisa katakan bahwa bentuklah batako dari hasil campuran air mata dan debu. Yes. Dan ini memberikan pesan kepada teman-teman, pesan kebaikan dari ibu saya, bahwa sehina apapun keadaan kalian sekarang, sejatuh apapun keadaan kalian sekarang, serendah apapun orang lain menilai dirimu sekarang, segagal apapun dalam hidup ini, kalian tetap berharga di mata ibu. Kalian tetap berarti di mata mereka. Karena mereka bersedia 9 bulan mengorbankan dirinya hanya untuk melahirkan kamu. Proses melahirkan kamu, dia telah membuat kamu hidup. Janganlah kamu bunuh diri, putus asa, karena kamu tidak berhak atas hidupmu. Yang berhak adalah ibumu. Ibumu lah yang telah melahirkan kamu, menghidupi kamu. Dan atas berkat Tuhan, kamu dititipkan dalam rahimnya, kamu dilahirkan untuk hidup. Maka janganlah kamu yang memutuskan untuk mengakhiri hidupmu. Sebelum sampai kamu mencampur air matamu dan debu menjadi batako, jangan menyerah. Coba lagi, bangkit lagi, siapa tahu kesuksesan sudah menanti kamu di depan. Yang perlu kamu lakukan adalah bukan berhenti, tapi coba, berusaha lagi. Walaupun terjatuh gagal, bangkit, dan coba setidaknya 1 kali lagi. Yes. Luar biasa. Kotomi, pertanyaan saya yang terakhir nih. Momen apa yang sangat berkesan dari Kotomi pada waktu kecil dengan Mama, dan yang satu pada waktu kecil, dan yang terakhir ketika sudah di akhir-akhir ini, atau mungkin baru-baru ini, atau mungkin dalam perjalanan setelah Kotomi menikah dan sampai hari ini. Apakah momen yang sangat mengesankan Kotomi dengan Mama? Sis Meta, adik saya itu dari kecil juara. Dia banyak membawa pialanya
banyak membawa raportnya yang bagus untuk mama. Dan mama bangga sekali sama dia. Mama bangga sekali sama dia. Dan adik saya, di saat dia SMA, dia bisa meraih beasiswa, universitas, dan dia bukan saja berhasil di Jepang, dan dia juga menjadi profesor di Amerika sekarang. Prestasinya begitu mengagumkan. Sedangkan saya, apalah saya? Saya sudah berusaha, saya sudah benar-benar berusaha dari ranking 35, mentok-mentoknya saya cuma bisa sampai ranking 3. Saya nggak pernah bisa menjadi ranking 1 seperti dambaan mama. Saya sekolah, yang ada justru kegagalan. Tapi dalam bisnis, saya banyak meraih penghargaan. Saya berusaha mengumpulkan semua sertifikasi, berusaha mengumpulkan semua piagam, saya pajang di rumah, saya bawa untuk mama saya. Tapi itu sepertinya tidak ada arti buat mama saya. Kadang dalam hati ini, saya bertanya, sebenarnya mama itu kepingin apa sih? Apa arti seorang anak bagi mama? Tapi ternyata bukan itu sih, Smita. Bukan itu. Adik saya sudah hampir 5 tahun. Dia tidak mau kembali ke Indonesia. Dan dia mama berusaha nelpon dia, kadang pun dia nggak mau angkat. Karena sibuk. Dan saya seringkali sedih. Bagi saya, mungkin mama bangga sama adik saya. Mungkin. Mama saya bangga banget dengan adik saya. Dan mungkin saya tidak pernah membanggakan mama. Tidak pernah bisa membuat mama bangga. Tapi saya bangga punya mama seperti dia. Saya bangga punya mama yang tidak meninggalkan saya tak kala ayah saya meninggalkan kita. Saya bangga punya mama yang bersedia mengorbankan diri, menerima label pelacur hanya untuk menghidupi saya. Saya bangga mama saya bersedia matanya memutih, menahan semua penderitaan, menjadi gila hanya untuk saya. Walaupun saya tidak punya ijazah atau nilai yang bagus untuk mama, tapi saya adalah anak yang bertanggung jawab dan tidak pernah meninggalkannya. Saya adalah anak yang bisa mencampurkan debu dan air mata untuk membangun kembali satu rumah untuk mama. Sampai speechless saya. Jadi bukan tentang kalau kita menilai orang tua itu berdasarkan dia sayang kita, baru kita sayang dia. Dia cium kita, baru kita cium dia. Dia belai kita, kita baru belai dia. Bukan. Tapi keputusan kita untuk memaafkan, keputusan kita untuk mengasihi, kita bisa menyayangi, menghormati orang-orang hebat, mentor-mentor hebat, orang-orang politik, jabatan-jabatan tinggi. Kita bisa menghormati, kita cium tangannya. Kita ketemu dengan, maaf kata, mungkin yang punya kekuasaan tinggi, kita sampai cium, sungkem, dan sebagainya. Tapi mampukah kita menundukkan ego kita untuk mencium kembali
ibu kita? Mampukah kita menundukkan ego kita untuk memeluk ayah kita? Mampukah kita menundukkan gengsi kita, memeluk mereka, dan mengatakan betapa kamu mencintainya, sebelum penyesalan mendatangimu karena mereka akan menua dan mungkin mereka akan pergi dan tidak kembali. Pada saat itu, kalau kamu baru menyadari, kamu akan menyesali. Sebelum terlambat, cium ibumu, maafkanlah ayahmu. Luar biasa. Terima kasih kali Kotomi untuk pencerahan tentang ibu. Bagaimana kita semua harus mencintai ibu, karena semua kita tahu bahwa memang ibu, surga ada di telapak kaki ibu. Ya, kita tidak lahir dengan buku manual. Buku manual kita adalah ibu kita. Dalam perjalanan hidup, kita bingung. Kenapa kalau pas udah jatuh susah, tidak ada siapa-siapa. Tapi ibu adalah orang yang ketika kita tidak punya siapa-siapa, dia masih mau menemani kita. Mereka adalah yang tidak meninggalkan kita di saat usia kita masih muda. Maka janganlah meninggalkan mereka, apalagi merendahkan, menghina mereka, tak kala usia mereka sudah tua. Yes, luar biasa. Tapi kadang-kadang ada ya Kok Tommy, yang mungkin ibunya juga mempunyai masa lalu yang kurang baik, yang menjadikan mereka juga kurang baik terhadap anaknya. Nah, bagaimana ini Kotomi pesannya terhadap anak-anak yang mengalami hal tersebut, yang kehilangan ibu dalam arti sifat karakter ibu atau sifat ibu yang mereka kehilangan itu, yang tidak mereka dapatkan. Cinta hadir, tidak pernah kita sadari sampai ada air mata yang menetes. Cinta menyapa, namun kita seringkali tidak menjawab. Cinta terluka karena kita mengharapkan dalam ekspektasi, bukan apresiasi. Ketika kita sudah mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang tua kita, ketika kita sudah kecewa dengan ekspektasi bahwa cinta yang mereka berikan adalah disamakan dengan anak-anak lain, dan kita tidak mendapatkan, maka belajar memahami bahwa cinta itu bukan apa yang orang berikan kepada hidup kita, tapi cinta adalah apa yang kita berikan untuk orang lain. Cinta adalah kemampuan kita memaafkan semua perlakuan mereka dan tetap mengasihi mereka sekalipun itu berat. Dan cinta adalah ketika kamu bisa mengerti bahwa kamu telah menerima perlakuan yang tidak nyaman, namun kamu mengambil keputusan untuk belajar memberikan cinta kamu, bukan meneruskan semua rasa sakit yang ada. Jadi kitalah orang tua bagi anak-anak kita nanti. Apa yang kita terima buruk di masa lalu, jangan sampai mempengaruhi apa yang akan kita berikan untuk masa depan. Melalui sharing hari ini, saya yakin teman-teman sudah banyak tercerahkan melalui kesempatan yang Sismeta hadirkan, bahwa inilah momennya kita untuk belajar memahami cinta. Cinta bukan ekspektasi berlebihan. Cinta adalah apresiasi akan sebuah pengharapan. Yes. Apa yang kita terima buruk dari orang tua kita, janganlah diteruskan sebagai balas dendam kepada anak-anak kita. Tapi apa yang buruk yang kita terima dari orang tua kita, bisa kita kelola menjadi cinta yang indah untuk kita wariskan kepada anak-anak kita.
Jadi, rasa sakit hati, dendam, kebencian, luka tidak perlu diteruskan. Tapi cinta selalu perlu dirawat, ditumbuhkan, dan dilestarikan. Ya, terima kasih Ko Tommy atas semuanya. Saya serahkan kembali ke Tommy di akhir di sesi malam ini, di mana saya mendapatkan kesempatan tercerahkan untuk juga sungguh-sungguh melupakan, bukan melupakan, tetapi memaafkan diri saya sendiri yang dulu kurang perhatian dengan ibu saya, karena juga perlakuan ibu saya terhadap saya waktu itu sangat menjadi trauma buat saya. Tetapi saya yakin dengan hadirnya Ko Tommy malam ini yang memberikan pencerahan, semoga memberikan pencerahan juga untuk teman-teman yang mengalami hal yang traumatis dari ibu, dari seorang Ko Tommy yang luar biasa ini. Mari saya serahkan kembali ke Tommy untuk mendoakan orang tua kita masing-masing. Sama-sama kita mendoakan kebaikan buat orang tua kita. Dan Sis Meta, ada satu persembahan istimewa buat Sis Meta dan juga teman-teman semua. Saya hadirkan ya. Sebentar, oke. Ini ada kebetulan satu pertanyaan dari Fiadan. Ini luar biasa. Oh, apakah Koko ada dendam sama Paman Koko? Kalau enggak, ada apa alasannya? Oh iya, Fianda, saya dendam itu iya, tapi di masa lalu. Tapi setelah almarhum Amatnya mengajarkan saya tentang kasih sayang, saya belajar untuk memaafkan. Memang tidak mudah, tapi Koko tetap belajar. Jadi memang tugas kita setiap hari untuk bisa belajar. Dan inilah tiba waktunya kita mengundang humble brother kita, Bro Ivan, untuk memberikan satu apresiasi buat para mama yang ada di seluruh dunia. Silakan Bro Ivan. Yes, thank you. Untuk pertama-tama saya ucapkan selamat hari Ibu untuk semua teman-teman di mari. Ya, kiranya selalu Tuhan memberkati teman-teman semua. Oke, ada persembahan satu buah lagu, ini lagu lama. Dan surprisingly-nya, hari ini ternyata Candy nyanyi juga. Tapi ini Candy nyanyi di IG-nya live sendiri sih. Jadi lagunya berjudul adalah Cinta Untuk Mama, dipopulerkan tahun 90-an by Kenny. Jadi kalau teman-teman tahu lagunya silakan nyanyi di rumah masing-masing. Oke teman-teman. Tes dulu ya. Gitar kedengeran? Oke. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Aku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Aku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Walau tak dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk mama,
Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Lagu cintaku untuk mama. Thank you semuanya. Thank you Bro Ivan, thank you Sis Meta. Di momen yang begitu spesial ini kita bisa bersama-sama mendoakan kebaikan buat orang tua kita, spesialnya adalah mama. Dan sebenarnya papa pun tetap merupakan orang tua kita yang sama, wajib mendapatkan apresiasi. Seringkali orang ada hari mama, tapi terlupakan papanya ya. Dan yang di sebelah kanan saya ini seorang papa nih, dan dia kadang-kadang berperan juga untuk menjadi seorang mama. Jadi sama ya, baik terhadap papa maupun mama kita, mereka juga manusia biasa. Mereka tidak luput dari salah. Tapi adalah keinginan kita untuk belajar mencintai mereka. Terima kasih Bro Ivan, terima kasih Sis Ko Tommy boleh tambah nggak Ko Tommy? Boleh. Ya, tadi aku luar biasa dengar kisahnya Ko Tommy sama yang tadi sebelumnya juga asistensi juga kan. Mungkin kalau bertambahkan sedikit, mungkin saja mama kita nggak pandai buat ajak kita bermain. Mungkin saja mama kita nggak pandai buat mengajak kita akademis. Mungkin juga mama kita nggak pandai dalam berbincang-bincang dengan kita. Ya mungkin juga mama juga nggak pintar dalam memuji. Tapi dia mengajar kita bagaimana hidup ya di dunia yang keras ini. Tentunya punya caranya sendiri, mungkin dengan tongkat atau dengan sabetan atau dengan kata-kata yang gimana, karena dia yakin dan percaya di luar sana akan jauh lebih jahat ketimbang itu. Jadi terus terang anak-anak, mungkin mama yang kita tahu sekarang mungkin keterkesan jahat, tapi mungkin dalam satu sisi yang lain mama sedang membangun ya namanya karakter yang tangguh dalam diri kita. Itu sih. Thank you Ko. Thank you semua. Iya. Dari Sis Meta ada lagi mau disampaikan buat teman-teman? Ya, saya juga yakin bahwa ibu itu bukan cuma sosok, tetapi juga sifat-sifat yang dipunyai seorang ibu, yaitu sebagai pembimbing, pendidik, pengayom, dan saya kira bukan hanya sosok ibu, tetapi Ko Tommy ini juga adalah ibu bagi kita semua. Bro Amazing juga ibu bagi kita semua, dan yakinlah ketika kalian yang kehilangan ibu, masih banyak ibu-ibu yang ada di sekeliling kita yang menjadi pengganti ibu. Itu aja Ko Tommy. Oke. Ibu adalah orang yang tidak meninggalkan kamu di usia muda. Maka pastikan tidak meninggalkan mereka di saat mereka sudah tua. Sampai ketemu lagi esok di 1001 bersama Sis Weni. Terima kasih Bro Ivan dan juga Sis Meta dan juga Sis Weni, serta kalian semua yang hari ini sudah hadir menemani kami. Doa kami bersama untuk kebaikan para ibu dan juga ayah yang ada di dunia. Amin. Yes. Thank you Ko Tommy, teman-teman semua.